Oke, Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Aviasi. Hari ini senang sekali kita kedatangan dua orang tamu yang sangat istimewa. Karena di sesi podcast ngobrol aviasi outbound di Makassar, kita akan membahas all about haji. Dan mungkin kita terlebih dahulu memperkenalkan tamu kita yang hadir pada hari ini. Saya perkenalkan dari Garuda Indonesia, ya, Pak Suritno. Ya, Pak. Beliau adalah Duty Manager. Selamat datang Pak Suritno. Selamat Pak. Ya, kemudian yang kedua ada Pak Jum Haira, Eksekutif General Manager Hub 4 Ujung Pandang. Selamat datang Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Iya, ini kita bicara tentang haji Pak. Kita di Outbound itu sudah beberapa hari belakangan ini sudah intens melakukan rapat-rapat. Ini semua dalam rangka persiapan haji. Ya. Artinya ya, fase persiapan itu sudah dimulai dari beberapa hari yang lalu. Nah, dalam konteks ini Garuda sebagai operator airlines ya, yang memang diberikan otorisasi untuk melakukan penerbangan haji, kemudian Gapura sebagai ground handling yang melayani penumpang ya. Sangat penting kita dengar bagaimana persiapannya selama ini Pak. Dan beliau berdua ini sudah sangat terkenal lah ya di komunitas bandara. Dan kalau misalnya sahabat aviasi pernah naik pesawat Garuda, Anda merasa nyaman, maka beliau berdua inilah yang paling ada di belakang layar, saya kira seperti itu, yang menyiapkan segala sesuatunya. Sebenarnya ke haji itu kan sebenarnya event tahunan ya. Sudah setiap tahun kita selalu lakukan. Tapi sepertinya dari tahun ke tahun ada saja challenge ya, ada saja permasalahan yang harus kita hadapi bersama. Dan kita mau dengar nih bagaimana persiapan armadanya, kemudian ground supportnya. Nah, tapi mungkin di awal kita mau dengar dulu nih bagaimana kondisi jamaah, berapa jumlah jamaah kita, kemudian kloternya. Nah, bagaimanapun di beberapa tahun yang lalu itu kan sempat ada pengurangan ya. Ada pengurangan jamaah, pengurangan kloter karena faktor COVID dan sebagainya. Nah, sekarang kita sudah recovery, mungkin ada penambahan jumlah jamaah, kemudian jumlah penerbangan. Nah, kira-kira seperti apa Pak? Mungkin dari Garuda dulu. Terima kasih Pak. Terkait persiapan pesawat, saat ini sudah ada di hanggar GMF, proses pengecekan dan sebagainya. Delivery insya Allah kalau lihat dari schedule tanggal 11 mendarat jam 16.30 waktu Indonesia Tengah yang pesawat pertama, terus yang pesawat kedua mendarat insya Allah jam 23.50, jadi hampir jam 12 malam. Dua-duanya dari Jakarta, prosesnya di Jakarta di GMF, sekarang proses pengecekan seat dan sebagainya. Terus terkait dengan tadi pertanyaan jamaah ya. Jamaah kalau saya lihat di data dari PPIH itu dia kalau kloter pertama saya di Makassar sekitar 442 jamaah. 442 jamaah. Iya, 442 jamaah. Kloter pertama itu dari Makassar. Makassar dulu ya. Ya. Okay. Terus kloter kedua ada Makassar, ada Selayar sama Sidrap 442 juga. Nah, jumlah jamaah Pak total dibanding tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya 293. Jadi lebih banyak tahun ini. Lebih banyak tahun ini. Iya. Kemudian jumlah kloternya? Jumlah kloternya sekitar 37 sih. Kalau lihat di datanya sih 37-an. Tahun ini. Iya. Tahun lalu 44. Tahun lalu 44. Oke, secara jumlah jamaah lebih banyak besar ini, karena kita kan menggunakan pesawat 747 juga. Kloternya justru lebih sedikit tapi sedikit. Jamaahnya banyak. Oh, karena kapasitas seatnya ya. Yang lebih besar ya. Kebetulan konfigurasinya 402 pesawat ini ada yang 26 upper deck sama 451 dan yang satunya 26 upper deck dan 447. Jadi lumayan banyak Pak. Di jamaah selain dari Sulsel ada juga dari luar Sulsel Pak? Dari Ambon, Maluku Utara, Papua Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat. Itu. Wah, jadi terkait armadanya Pak, ini kan ada penambahan jumlah penumpang ya? Ya. Ini armadanya ini Garuda sendiri yang provide atau ada leasing dari luar seperti tahun-tahun sebelumnya? Seperti tahun sebelumnya kita leasing ke
Equiline, kebetulan Equiline. Jadi sebenarnya tahun lalu kan sempat pakai Garmada sendiri ya Pak ya. Tahun ini karena untuk menampung jamaah yang banyak, jadi kita menggunakan list yang lain gitu. Tahun lalu pakai 777 kalau nggak salah. Ya 777. Dan itu punya Garuda sendiri. Iya. Oke, ini leasing dari Equiline, iya Equiline. Leasingnya bentuknya apa? Wet lease gitu ya? Iya, wet lease. Ya. Jadi ini mungkin sahabat aviasi mungkin sedikit penjelasan sedikit ya terkait dengan wet lease yang disampaikan Pak Surito tadi. Jadi di wet lease itu sebenarnya ada beberapa format ya kalau kita bicara leasing ya. Ada wet lease, ada dry lease. Ya. Kalau wet lease itu kita menyewa pesawat include dengan krunya ya. Nah itu biasanya dilakukan untuk bagaimana kalau kita butuh pesawat dalam waktu cepat. Yeah. Dan dia lebih fleksibel karena kita tinggal bikin leasing agreement, kemudian pesawatnya kita pakai gitu ya. Maintenance, operation control, kemudian kru itu di provide oleh lessor. Yeah. Jadi operator itu tinggal bikin agreement, dimasukkan ke ACL A28 kalau nggak salah ya. Setelah itu ya sudah dioperasikan, brandingnya pakai Garuda, ya kan, pakai plat numbernya pakai Garuda, ya kan. Yeah. Dan itu lebih fleksibel dan itu biasanya dilakukan untuk pengadaan pesawat jangka pendek. Kalau kita mengadakan pesawat tidak dengan wet lease itu kan ribet ya, panjang, harus ada permohonan pengadaan pesawat, kita harus melakukan initial registration, initial certification untuk airworthiness-nya. Banyak proses panjang. Jadi wet lease itu dipakai oleh operator untuk menambah pesawat ya. Itu yang terkait dengan wet lease ya, sobat aviasi. Ya mudah-mudahan dengan begitu penerbangan haji kita jadi lebih lancar ya. Amin. Ya kemudian equipment-nya nih Pak. Mungkin dari Gapura ya, kan Gapura sebagai provider untuk GSC ya. Sejauh ini bagaimana kesiapan equipment dan personilnya nih? Baik. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Pertama-tama kami ingin menyampaikan dulu ucapan terima kasih kami atas nama Gapura Angkasa yang masih diberikan kepercayaan dari negara untuk melayani penerbangan haji. Jadi Gapura Angkasa secara ofisial ditunjuk sebagai ground handling di 13 embarkasi, ya termasuk feeder ya. Jadi 9 embarkasi yang diterbangi oleh Garuda Indonesia dan 2 yang diterbangi oleh Saudi Airlines. Dan itu adalah Gapura Angkasa yang sebagai official ground handlingnya. Kemudian terkait dengan kesiapan peralatan dan personil, tentu saja ini juga menjadi concern paling utama kami. Dari seperti tadi disampaikan di awal, jauh-jauh hari sebelumnya kami sudah melakukan persiapan. Karena terkait dengan peralatan memang kami sebagai ground handling yang tercertified ISAGO, kami harus memenuhi unsur yang tadi utamanya safety, security, dan service tadi. Jadi bicaranya tidak di domestik saja ya? Betul sekali, karena Saudi Airlines tadi Pak. Iya, ada Saudi dan itu sebenarnya sudah reguler juga. Betul, betul. Nah, itu persiapan pertama terkait dengan kelaikan pesawat kami yang tentunya dari pihak otoritas bandara yang melakukan uji laiknya, dan itu yang kami harus penuhi sebelum kami menyatakan bahwa alat kami ini siap untuk digunakan untuk pelayanan penerbangan haji. Dan itu juga menjadi objek audit pada saat berlangsungnya pelaksanaan pesawat haji. Tim audit datang baik dari tim otoritas bandara maupun dari internal customer kami Garuda Indonesia, dari Saudi Airlines juga datang untuk melakukan rem check dan audit service dan operasi. Dan tentunya itu yang menjadi hal utama yang akan diperiksa pertama kali kan. Ini bahwa layak apa tidak ini peralatan. Nah, itu langkah pertama yang kami lakukan. Kemudian setelah itu kami melakukan preventive maintenance yang memang dilakukan secara berjadwal ya, berjadwal secara bertahap. Dan tentunya kami menyampaikan bahwa terkait untuk pelayanan pendukung penerbangan haji memang ada 2 itu, yang dari sisi SDM dengan sisi peralatan. Nah kalau dari sisi peralatan terkait tadi sisi kelaikannya, kemudian dari tentu saja serviceable-nya, ya tentu saja itu serviceable-nya, kelayakan untuk melayani, karena kan bisa melayani tapi penampilan misalnya tidak terlalu bagus, nah itu juga menjadi penilaian. Dan tentunya itu persiapan itu kami lakukan, bereskan semuanya, sehingga secara angka peralatan ground support equipment yang kami siapkan untuk melayani haji ini secara total pertama
ada dari peralatan motorized, itu ada 53 unit. Oke. Kemudian ada yang non motorized, ya seperti BCT, PDL, palet dolis, rak dolis, nah itu tobar misalnya, pendorong itu, nah itu masuk kategori sebagai non motorized. Itu kami ada 167 unit untuk persiapan itu. Nah, kemudian ada yang memang peralatan-peralatan yang spesifik untuk mensupport penerbangan haji, khususnya pesawat wide body ini tadi, berbadan besar kan, ya jadi. Nah, pada di embarkasi Makassar ini, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, sesuai dengan rapat yang terakhir di Otban minggu lalu ya, diputuskan bahwa pelayanan masih menggunakan dengan tangga PBS ya, passenger boarding stair. Jadi kami siapkan 2 unit untuk itu. Nah, berhubung karena di sini ada 2 kloter rata-rata satu hari, jadi kami harus siapkan minimal 4. Jadi 2 set. Gitu. Ya 2 set. Karena kami selalu mempersiapkan backup. Ya, walaupun misalnya memang dari jadwal yang ada tidak clash, tetapi ya namanya operasional, hal-hal itu kita harus mempersiapkan hal-hal yang contingency plan-nya bila mana bersamaan, maka kami juga harus siap melayani secara bersamaan. Ya, jadi itu 2 passenger boarding stair atau PBS, kemudian ATT, aircraft towing tractor khusus untuk wide body. Itu ada siap 1 unit dan sudah sangat serviceable dan rutin dilakukan pengecekan. Kemudian high lift loader atau HLL yang memang untuk membantu mensupport utama kelancaran proses loading atau unloading bagasi koper haji ya gitu ya, bagasi haji gitu ya. Dan ada juga yang namanya BCL, baggage conveyor loader, yang memang dipergunakan kepada di pintu belakang yang di belakang itu yang kompartemen paling belakang ya, itu biasa untuk bagasi koper-koper cabin yang dinaikkan di balet, betul di balet ya. Kemudian dari sisi tadi PDL, palet dolis, kami ada 18 unit. Ya, ya memang siap itu. Ya, siap di semua. Kemudian ada namanya baggage throwing tractor, BTT, yang akan menarik bagasi itu dari tempat build up ke pesawat maupun sebaliknya gitu. Kami ada 5 unit untuk siap untuk itu. Jadi itu yang memang secara spesifik kami siapkan untuk mendukung, mensupport kelancaran penanganan haji ini. Kemudian terkait dari SDM, SDM juga kami sudah melakukan persiapan mulai dari rekrutmen, kemudian training. Jadi ada rekrutmen baru? Khususnya untuk tenaga musiman. Kalau di komposisi demografi SDM-nya kami ada 3 macam sebenarnya. Ada yang pegawai tetap, ada yang pegawai TAD, tenaga ahli daya, kemudian ada yang tenaga musiman. Nah yang betul. Nah yang musiman inilah yang direkrut baru, yang memang kami mempergunakan selama fase haji tadi, ya kurang lebih 3 bulan. Nah ini kami rekrut. Nah proses rekrutmen ini juga memang ada seleksi, kemudian ada kelengkapan berkas, kemudian yang paling tidak kalah pentingnya pas bandara tadi, yang disupport dari otoritas, betul izin masuknya. Yang terakhir adalah training. Ya, ada hal yang sangat penting mereka harus miliki, salah satunya adalah safety induction. Karena mereka bekerja berada di area yang sangat-sangat restriktif. Nah, kami itu total dari secara keseluruhan personil yang kami siapkan adalah 215 SDM. Maaf, saya koreksi 142 SDM. Khusus untuk melayani haji ini. Jadi musimannya ada sekitar 68 orang. Betul. Sisanya adalah pegawai tetap dan tenaga ahli daya tadi. Artinya dengan handling haji ini tidak perlu ada kekhawatiran yang reguler terganggu ya. Iya, dari sisi persiapan kami sudah maksimal mempersiapkannya. Saat ini kan Gapura tidak hanya menghandle haji ya, tapi secara reguler pun tetap betul sekali. Kan? Betul sekali. Jadi ada penambahan yang musiman itu untuk khusus untuk haji. Betul. Dan semua sudah disiapkan ya Pak? Iya, artinya hari ini sudah ready untuk? Sudah ready. Malah per hari ini tanggal 8 khusus untuk yang di asrama haji, mereka tanggal 8 ini sudah bekerja. Sudah bekerja. Karena hari ini kami sudah melakukan proses 2 kloter sesuai dengan dari PPIH asrama haji, mereka sudah menyerahkan praman, itu pramanifest untuk kami lakukan pengecekan, kemudian menginput secara reservasi. Jadi ada namanya sistem informasi haji, SIMHAJ,
Ya, kami lakukan reservasi kembali untuk memastikan nama-nama yang ada di Praman tadi, Pramanifest, masukkan menyesuaikan sistem ya, dari SIM Hajnya dari Garuda misalnya. Jadi SIM Haji Praman itu turunnya dari Siskohat, Garuda Departemen Agama. Kadang memang ada perbedaan nama mungkin karena faktor mutasi jamaahnya. Sementara di SIM Hajnya misalnya di Garuda belum berpindah. Nah, itulah yang penyesuaian yang kami lakukan salah satunya. Nah, hari ini mulai bekerja jam 8 pagi tadi ya. Berarti semacam trial ya? Sudah langsung. Dan ini teman-teman yang direkrut ini mereka sudah bekerja iya. banyak familiarisasi juga. Betul. Kami menyampaikan di kesempatan ini bahwa tenaga musiman yang ada ini sebenarnya 80% itu adalah ex tahun lalu, Pak. Yang sudah bekerja. Iya, sudah bekerja. Jadi penambahannya hanya sekitar 20% yang baru. Jadi baru, kan, iya. Ya, sudah terbiasa dengan minimal ada yang sudah pengalaman yang merupakan guidance kepada yang baru. Betul. Jadi kita juga tidak terlalu tidak selalu sulit untuk familiarisasi bagaimana di airside. Iya, betul. Betul sekali. Karena sudah ada pengalaman ya. Betul. Saya kira satu terobosan ya. Iya. Dan satu lagi Gapura bisa memaintain komunikasi dengan mereka. Iya. Begitu dipanggil mereka siap gitu kan. Tentunya betul. kalau begitu ya kita rekrut dari awal lagi ya benar-benar. Betul. Ya. Betul. Nah, ini setiap tahun itu kan kita selalu dihadapkan dengan ini Pak, semacam salah satu masalah itu adalah bukan masalah sebenarnya ya. Tantangan adalah bagaimana menghandle jamaah-jamaah yang lansia. Oke. Apakah teman-teman yang akan menghandle ini sudah diberikan semacam pelatihan bagaimana menghandle yang lansia? Kemudian berapa data yang Bapak punya jamaah yang lansia yang harus benar-benar diperhatikan? Ya. Terus bagaimana fasilitas untuk menghandle mereka? Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terkait untuk teknis pelayanan lansia, jadi memang juga kalau di reguler ya Pak, ini merupakan special handling lah ya. Dan memang SOP-nya dari airline juga sudah diberikan kepada kami. Jadi itu bukan hal yang baru bagi kami untuk menangani yang lansia yang membutuhkan wheelchair misalnya atau wheelchair for cabin misalnya. Nah, tinggal kami membiasakan terus menyampaikan kepada yang khusus yang kami rekrut yang menangani jamaah-jamaah lansia. Jadi kami itu ada sekitar 15 orang yang di asrama haji. Iya. Ya betul, karena memang ini berkolaborasi juga dengan PPIH. Yang PPIH tahun ini juga masih tetap membuat satu unit khusus untuk pelayanan ramah lansia katanya. Jadi di dalamnya memang orang-orang yang siap membantu mendorong menyiapkan wheelchairnya dari kami Gapura Angkasa. Ya, terus dari PPIH itu membantu dalam hal menaikkan kan dalam kondisi pesawat menggunakan PBS ini wheelchair itu kita naikkan ke atas pesawat dengan cara dibopong digendong lah bahasanya gitu ya, dengan wheelchairnya betul namanya punya betul di itu beberapa tempat saya lihat pakai itu ada ya, betul ya. Cuma di sini belum tersedia Pak. Belum tersedia betul. Hanya di Surabaya dengan Jakarta. Di Cengkareng Jakarta. Ya. Itu ada itu alat itu. Memang di cabang Makassar belum dapat walaupun misalnya beberapa tahun yang lalu kami sudah menyampaikan karena tuntutan permintaan dari Bapak Kotban pada saat itu karena dia melihat bahwa digendong itu hasad gitu kan. Ya. Daripada menggunakan alat khusus ambulif itu. Ternyata setelah kami minta di Gapura Angkasa tersedia hanya 3 unit. Betul. Nah, dipakai di Cengkareng yang memang bandara utama di sana yang kesibukan tinggi dan ke Surabaya, di Surabaya juga. Ya, jadi Ujung Pandang belum mendapatkan. Karena masih lumayan juga dari sisi pengadaannya ambulif itu. Dan memang dari sisi utility-nya juga rendah, bisa dikategori rendah. Karena memang hanya dipakai pada saat musim haji saja. Iya, 3 bulan berarti. Setelah itu 7 bulan kemudian 8 bulan kemudian tidak terpakai. Karena kan di sini mayoritas adalah kami melayani pesawat narrow body. Ya, tentu saja itu tidak kompatibel untuk itu digunakan gitu ya. Biaya untuk mendatangkan, mengulangkan ya tentu, betul. Persis, mobilisasinya salah satunya. Iya. Dan saya lihat
orang-orang di sekitar pesawat pun itu Ya. apa ya? Kalau misalnya saya lihat ada yang lansia itu banyak orang sebenarnya yang bisa apa ya tanpa di perintah sudah paham. Langsung betul. Benar dengan senang hati karena betul kita melayani haji. Jawab kita. Betul. Jadi saya lihat siapapun di situ pasti tergerak. Betul. Betul. Tidak hanya petugas saja. Iya, benar. Iya. Ini mungkin apa ya? Kalau kita bicara haji kan ya, ini panggilan ya ke tanah suci. Benar. Semua orang pengen ke sana lah ya. Jadi ya minimal kalau belum ke sana bisa membantu orang yang mau ke sana. Persis. Gitu ya. Jadi ya. Kemudian nanti bagaimana komunikasi Bapak dengan asrama haji terkait handling passenger, handling jamaah? Oke. Dari mana transportasinya dari asrama ke pesawat itu seperti apa nanti? Dari Garuda atau dari Gapura siapa ya? Oh, kalau dari Garuda mungkin kita memang menempatkan ada staf yang quality control di sana terkait jamaah, berapa special passenger, bawaannya dan sebagainya. Menggunakan paling ada komunikasi di WhatsApp grup, karena kita ada WhatsApp grup untuk mempercepat proses koordinasi dan komunikasi. Seperti itu sih Pak, baru di Garuda. Karena ada pertanyaan begini, kalau kita naik pesawat itu kita nggak pernah bertemu dengan jamaah haji di terminal, dia bilang gitu kan. Ya. Ternyata memang tidak lewat terminal kan. Betul. Ya, lewat samping. Jalur khusus lah ya Pak ya. Jalan khusus. Jalur khusus ya, benar. Dan itu dipastikan tidak mengurangi safety security-nya. Betul sekali. Jadi terminalnya berarti di asrama haji. Betul. Ya. Jadi asrama haji difungsikan jadi terminal. Betul. Jadi pemahamannya memang dari dulu bahwa untuk penanganan jemaah haji, penerbangan pesawat haji ini, aula yang memang sudah diskenariokan sebagai ruang tunggu yang memang sudah seperti layaknya di bandar udara yang dipersiapkan untuk menunggu jemaah ya, jemaah menunggu di situ dengan kondisi sudah steril. Jadi itu yang sudah diskenariokan di asrama haji, di aula pemberangkatan khususnya ya. Jadi aula yang ya. sebagai terminal internasional. Jadi betul. Lah gitu. Karena sudah lengkap dengan X-ray, tenaga face abseknya, terus dari CIQ-nya dia lengkap sekali semuanya ya. Imigrasi pun di situ. Betul, persis sekali. Jadi terkait dengan komunikasi seperti tadi disampaikan Pak Ino, memang benar masih ada tim di sana yang memang sebagai perwakilan kita di sana. Kemudian perihal mengenai alat yang dipergunakan banyak. Ada HT di talkie, ada pakai handphone. Dan itu yang rata-rata dipakai. Karena kenapa? Sekali lagi di asrama haji itu dikategorikan sebagai pemberangkatan, terminal pemberangkatan. Jadi once mereka sudah boarding dari aula keberangkatan, naik ke bus, mereka itu sudah layaknya sudah naik ke atas pesawat sebenarnya. Cuma karena medianya dia harus pakai mobil dulu, terus masuk merapat ke pesawat, kemudian naik. Nah, terkait dengan teknis pelaksanaannya, ya kami tetap mengacu kepada prosedur SOP yang memang sudah menjadi service level kami yang diberikan oleh airline, bahwa harus ada boarding management namanya. Boarding management, pengaturan yang dilakukan kepada jamaah agar supaya proses boarding itu berjalan lancar, smooth handling ceritanya, maka dilakukan pengaturan sesuai dengan urutan nomor kursi. Ya. Nah, kalau di pesawat haji ini malah kita tambahkan lagi dengan warna. Ada warna merah, ada warna biru. Nah, ini yang memang menjadi acuan kami, khususnya personil yang di lapangan, untuk menyampaikan kepada jamaah pada saat naik ke atas pesawat, ya kita sudah atur misalnya nomor kursi paling belakang yang naik lebih awal tentu saja ya. Kemudian karena ini adalah pesawat wide body yang memiliki aisle ganda ya, dua. Jadi kita berharap agar jamaah itu tidak tabrakan di dalam pesawat pada saat mencari kursinya. Nah, oleh karena itu fungsinya tadi yang dua warna tadi. Jadi warna biru misalnya dia harus melalui aisle kiri, lorong kiri. Yang warna merah dia harus melalui lorong warna kanan. Jadi jamaah enggak ketemu. Nah, jadi pada saat proses pencarian kursinya itu sangat efektif.
tidak membutuhkan waktu yang lama karena memang di area-area yang warna merah tadi itu yang dilalui mereka sudah langsung ada di sekitar situ. Ya, seperti itu salah satunya. Iya. Betul, ya. Dan mempercepat proses sih. Ini juga pengaturan tangganya ya. Persis. Mana tangga depan, Mana tangga belakang, benar sekali. Tidak apa. Ya, sahabat aviasi, ini ada yang menarik tadi sampaikan beliau bahwa terminal difungsikan sebagai asrama difungsikan sebagai terminal. Keberangkatan ya. Dan proses CIQ dilaksanakan di sana. Artinya apa? Ketika jamaah itu keluar ke bus sebenarnya itu sudah melewati border Indonesia. Iya, betul. Jadi ini juga penting juga diketahui sama teman-teman semua, termasuk petugas ya. Iya. Kalau penumpang itu jamaah sudah ada di bus, itu nggak usah lagi diintersect masuk Persis. ke sana. Karena kadang ada yang maksa Pak mau naik di bus, padahal itu kan di apa namanya? Sudah seal ya, sudah inilah. Kan bahwa jamaah itu sudah Clearance. sudah melewati border Indonesia, Iya. sudah diperiksa oleh imigrasi. Iya. Jadi ini sebagai informasi juga ya, teman-teman nggak perlu naik ke sana karena itu semua sudah clear, sudah diperiksa dari aspek security-nya, aspek CIQ. dokumen pemberangkatan internasionalnya itu sudah ada di sana. Nah, sekalipun di pesawat itu memang masih akan ketemu dengan orang-orang sebenarnya, tapi petugas kan, betul. semua sudah berizin dan memang ada tugasnya di sana. Yeah. Tidak orang luar yang kemudian datang ke sana segera mau lihat keluarganya. Kan ada juga Pak seperti itu. Betul. Sudah dilepas di rumah, diikuti sampai ke Asrama. mau ke pesawat Bandar. iya kan? Betul, Kalau betul. sudah lah, kalau sudah dilepas kita doakan ya, Betul. pulang dengan mabrur. Betul. Kemudian selebihnya kita serahkan ke petugas Pak. Persis sekali. Insya Allah semua akan dilayani dengan baik. Iya. Ini event internasional pasti mata semua orang akan Melihat ke situ. ke situ. Karena event ini event nasional, kalau ada masalah kan pasti semua jadi sorotan. Iya. Nah, ini bicara sorotan terkait dengan armada Pak. Ada kemungkinan pesawat delay, ya kan? Nah, bagaimana teman-teman airlines Gapura menghandle atau mempersiapkan in case terjadi sesuatu yang membuat pesawat delay atau bahkan cancel di jadwalnya harus berubah hari misalnya. Ya. Ini gimana Pak kesiapannya? Oh ya, jadi terkait irregularities ya jatuhnya ketidaksesuaian. Kebetulan kita menggunakan 2 pesawat. Kalaupun nanti ada rusak satunya beroperasi, dan kalaupun delay, alhamdulillah kan jamaah sudah di asrama haji, yang mana kami dari tim menginformasikan pasti akan terlambat. Jadi mengarrange ulang schedule boardingnya. Seperti itu sih Pak terkait delay. Dikembalikan ke asrama. Ya. Oke, dari sisi penanganannya, tadi dari sisi pesawatnya beliau nih, dari sisi penanganannya memang kalau terkait dengan delay sebenarnya ada 2 kategori besar. Ada delay yang sudah diketahui pada saat jamaah masih berada di asrama haji. Ya. Nah, kalau masih berada di asrama haji, berarti itu penanganannya lebih smooth lah, karena jamaah belum meninggalkan aula. Terus dengan tidak memerlukan waktu yang lama lagi untuk mengembalikan. Kalau misalnya dia membutuhkan waktu 6 jam, 5 jam misalnya ya, delay, mereka layover butuh untuk istirahat, maka disiapkan aula yang tersedia di asrama haji. Nah, itu kalau yang di delay yang sudah masih di asrama haji. Nah, seperti tadi disampaikan Pak Ino. Nah, ada delay yang memang mendadak pada saat misalnya jamaah sudah di bandara atau bahkan sudah naik ke atas pesawat. Tiba-tiba secara teknikal disampaikan ini long delay. Nah, tentunya ya kami dari ground handling concern kepada pelayanan jamaahnya. Kalau terkait dengan pesawatnya, nah bagiannya Pak Ino nih. Nah, betul. Nanti kita pikirkan seperti apa. Betul. Nah, kami concern kepada jamaahnya. Kalau misalnya dari airline-nya bilang, oke, ini butuh lama, misalnya dari teknik estimasinya misalnya 5 jam, 6 jam, maka jamaah diturunkan kembali. Nah, tentunya memang kami ada aturan prosedur lah ya, bahwa salah satu misalnya pengangkutannya, mobilnya ya, dalam hal ini kan saat tahun ini masih Damri ya. Pada saat mereka menurunkan jamaah boarding naik ke atas pesawat, dia tidak boleh meninggalkan area bandara sebelum pesawat itu take off. Jadi standby di situ. Ya, standby, dan itu memang sudah menjadi aturan salah satunya. Prosedurnya lah kepada pengangkutnya. Jadi kembali lagi, kalau misalnya diputuskan jamaah itu harus turun kembali dari pesawat, kami naikkan kembali ke mobil, kemudian kami arahkan kembali ke asrama haji. Tentunya koordinasi, komunikasi ya, ini yang memang sangat penting, dan para pihak tentunya yang harus berkolaborasi. Karena kenapa?
asrama haji atau dalam hal ini PPH yang berkepentingan terkait dengan tempatnya, berarti aula dan ruangannya untuk istirahat kalau jamaah itu harus istirahat, termasuk dengan mealsnya kalau memang harus diberikan kepada meals di sana tentunya harus diorder. Nah tentunya kami ya setelah jamaah pulang ke asrama haji, nah itu yang kami monitor jam berapa rencana jadwal berangkatnya, kemudian kami menyesuaikan time frame yang baru lagi, karena sekali lagi terkait dengan jadwal pemberangkatan kami itu ada yang membuat time frame setiap kloter. Time frame itu ya bahwa menyesuaikan kondisi yang ada. Misalnya bercerita normal jadwal keberangkatan, maka kami itu rata-rata meminta kepada PPH penyelenggara di asrama haji sana untuk mengumpulkan atau melakukan proses pertama jamaah masuk ke aula keberangkatan itu H-5 jam. Ya, untuk kloter pertama, karena diperkirakan memberikan slot waktu kepada pejabat-pejabat yang akan memberikan pengarahan, pidato dan lain sebagainya, sambutan dan lain sebagainya. H-5 itu masuk ke aula? Masuk aula ya, dari STD ya. Kalau masuk ke asrama kan H-24. H-24. Betul. Satu hari sebelumnya sudah masuk. Iya, sudah masuk prosesnya di sana kan. H-5 itu STD ya, masuk di aula keberangkatan, dipersiapkan untuk berangkat. Nah, tahun ini sesuai dengan informasi dari Kanwil Kemenak, bahwa dari Kemenak itu menyampaikan mengurangi jadwal yang merasa bahwa itu terlalu lama. Maka kemarin kan itu kan harus sesuai dengan layout sekali lagi. Jadi itu bukan waktu yang baku sebenarnya. Malah sebenarnya dia minta H-2,5 jam. Saya bilang ya susah itu. Ya, kalau itu enggak, ya susah. Enggak masuk juga karena proses naik ke atas pesawat aja itu kan kita siapkan waktu ya 1 jam paling efektif. Dan boardingnya biasanya 1 jam. Iya 1 jam baru naik ke atas tangga ya. Busnya 1 jam juga. Nah iya betul. Iya betul. Jadi itu selesai bergerak kan, belum terkait dengan X-ray yang merupakan prosedur mutlak yang tidak boleh dilewati kan. Terus keamanan. Nah terkait dengan keamanan. Nah itu juga. Nah setelah hasil diskusi dengan Kabid Haji yang di sini salah satunya disepakati 4 jam untuk tahun ini. 4 jam. Kami berpikir bahwa 4 jam masih masuk toleransi lah untuk waktu kami spare bila mana pada saat proses flow berjalan ini ada misalnya jamaah tiba-tiba batal berangkat karena biasa tiba-tiba dia ada sakit, dinyatakan tidak layak dulu berangkat oleh karantina oleh kesehatan. Nah itu kami masih ada toleransi waktu untuk mencari bagasi yang ada sudah di loading di dalam pesawat. Itu dah. Jadi terus yang kemudian menyesuaikan dokumennya karena manifest itu jendeknya dan lain sebagainya itu kan sudah harus jadi semua tadi sebelum dilakukan proses pemberangkatan. Nah itu kami ganti semua. Nah makanya setelah hasil diskusi dengan PPH di sana 4 jam khusus untuk Makassar dan itu kami tuangkan nanti di dalam time frame. Jadi setiap kloter itu kami ada keluarkan yang menjadi acuan bersama nanti untuk pada saat proses penanganan proses penanganan jemaah haji boarding ke atas pesawat. Demikian, terima kasih. Dari Garuda sendiri ada spare pesawat mungkin cadangan? Kalau cadangan paling ngambil dari tempat lain. Ya seperti itu sih kontingensinya. Iya seperti itu. Tapi kayak reguler lah. Tapi ada lah disiapkan ya. Iya. Jadi ada satu embarkasi yang bermasalah tinggal diterbangkan ke sana. Udah disiapin sama teman-teman unit OCC. Unit OCC. Nah itu dari sisi pesawatnya. Terus set krunya ya standby. Ada juga seperti itu. Kalau kru kebetulan kalau yang ini kru asing, pramugarinya orang kita. Kalau pramugarinya orang asing bahaya, Pak. Nah, itu nyambung nanti. Jadi apa ya? Jemaah kita ini kan banyak dari daerah kan. Yeah. Ada yang belum pernah naik pesawat sama sekali, ada yang tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Nah, mungkin gimana? Ada kru yang memang disiapkan untuk itu seperti apa? Lokal ya. Pasti ada orang lokal, ada. Orang lokal. Iya. Ya, minimal bisa bahasa Bugis lah ya. Bahasa Bugis, bahasa ya kan 2 bahasa itulah kira-kira. Betul. Ya,
itu salah satu pelayanan lah ya Betul. dilakukan. Ya. Terus ini tadi kan disebut ada pemeriksaan X-ray ya. Ya. Nah, ada juga kadang-kadang jamaah itu sudah dikasih info nggak boleh bawa ini ya kan, tidak diindahkan, akhirnya begitu masuk X-ray tertahan. Ini kan juga Waktu jadi ya. pemicu delay juga kan. Betul. Mungkin ada saran Pak, apa yang ke jamaah kira-kira yang perlu dihindari atau perlu disarankan? Oke, kalau dari sisi kami ground handling sebelum ke penerbangan ya, mudah-mudahan media ini bisa menjadi membantu mensosialisasikan terkait dengan proses pelayanan jamaah khususnya pada saat mau berangkat itu ya. Yang pertama dulu ada yang kategori liquid, aerosol dan gel itu. Jadi barang-barang cairan dengan kapasitas tertentu, jumlah tertentu yang memang diperbolehkan untuk. Nah, itu aturan dari Dirjen Perhubungan Udara memang ya, yang dikeluarkan tanggal 31 Maret 2007 kalau tidak salah ya. Itu memang cairan yang dibatasi untuk dibawa ya. Jadi kalau misalnya air itu maksimal hanya boleh 1 liter ya. 1 liter. Kalau misalnya betul 1000 mili. Kalau parfum itu hanya 100 maksimal. Pada 100 mili. Jadi bukan isinya tetapi wadahnya, kemasannya benar. Sekalipun isinya hanya sedikit tetapi kemasannya 120 itu pasti akan diambil oleh karena memang itu sudah menjadi aturan. Penerbangan itu dikurangin. Nah, betul. Itu secara biasa. Jadi wadahnya yang menjadi acuan. Jadi kalau parfum misalnya ya 100 mili maksimal. Begitu pula dengan misalnya odol, sabun, cair dan sampo, yaitu yang menjadi acuan. Karena memang tidak bisa dipungkiri hal-hal itu memang masih terbawa oleh jamaah karena dia nginap. Iya. Jadi hal-hal yang sifatnya barang-barang pribadi, alat mandi itu masih ada dan itu memang ternyata diatur di dalam penerbangan internasional LAG tadi itu liquid, aerosol dan gel itu yang dibatasi untuk dibawa. Nah, itu yang terkait dengan LAG. Nah, kemudian ada yang memang barang bawaan yang tidak boleh dibawa karena faktor safety. Ada yang tidak boleh dibawa karena faktor security. Kalau faktor safety-nya itu barang-barang bertekanan yang mudah meledak, korek api gas dan lain sebagainya. Dan itu tentunya menjadi lingkup kerja daripada petugas APSEC untuk memonitor itu. Nah, kan kita tidak bisa memungkiri juga jamaah sebelum berangkat masih ada megang rokok, kan? Merokok dulu kan, berarti koreknya masih ada. Nah, itulah yang menjadi salah satu faktor juga bahwa itu tidak bisa steril sebelum masuk karena masih merokok, ya. Itu yang safety. Kalau terkait dengan security ya tadi benda-benda tajam, gunting misalnya, silet. Nah, gunting itu masih ada bahwa mereka menggunakan rencana tahallul di tanah suci. Nah, padahal disiapkan di sana, banyak bisa dibeli. Nah, yang ya maklum karena pemahaman yang dimiliki oleh jamaah kita pada umumnya memang dari daerah, hal ini belum tersampaikan dengan baik. Walaupun misalnya disampaikan, tapi kan mereka memiliki prinsip daripada saya pergi cari nanti di sana saya tidak tahu kemana belinya, mending bawa. Disiapkan. Nah, disiapkan. Nah, kalau misalnya alat-alat itu mau dibawa, itu kan hanya dilarang untuk dibawa naik ke kabin, tetapi tidak dilarang untuk sebagai bagasi, cek baggage. Jadi silakan dibawa, tapi di bagasi, aman itu. Ya, jadi itu 3 macam tadi yang menjadi perlu mungkin kepada jamaah supaya ini mempengaruhi kelancaran pada saat proses boarding nanti khususnya melalui X-ray nanti, karena ini yang menjadi objek pemantauan rekan-rekan dari APSEC tentu saja ya. Dan barang-barang yang lain kalau rokok dan lain sebagainya itu kan kebijakan dari dari aturan dari Bea Cukai dan lain sebagainya lah. Jadi itu tidak terkait dengan kami regulasinya penerbangan. Ya. Ini saya pernah temukan ada jamaah juga yang bermadu. Madu, iya. Madu nih katanya buat suplemen misalnya. Betul. Kita berpatokan sekali lagi tadi wadahnya aja. Wadahnya karena madu itu bukan barang berbahaya. Iya. Jadi itu hanya dalam kondisi jumlah banyak itu kan hanya uap saja kan sebenarnya. Tetapi karena kan dia membawa misalnya 2 liter itu sudah enggak hitung-hitungannya ya mau diapa di sana. Tapi kalau dia membawa misalnya sejumlah botol ini fine-fine aja, enggak ada masalah. Pasti akan dibawa. Iya, 100 mili aja wadahnya. Iya, betul. Begitu pula misalnya minyak gosok. Nah, itu juga kadang
tiba-tiba minyak tawon, satu botol besar ya. Kalau dengan wadahnya Mas itu silakan, itu sebagai obat. Walaupun memang di aturan itu disampaikan bahwa ada exception. Misalnya ada pengecualian bagi pesawat jemaah yang misalnya sakit membutuhkan setiap waktu dia harus minum obatnya, dia harus bentuk cairan, itu dirilis pasti dibebaskan. Tetapi tentunya disampaikan ke petugas pada saat itu terperiksa misalnya. Itu dari segi kemasan ya 100 mili. Iya. Maksimal kuantitinya misalnya, ini kan bisa saja 100 tapi bawa 10 misalnya kan seliter juga jatuhnya. Ini gimana? Nah itu kembali lagi kepada kelayakan kewajaran ya. Lebih bagus lebih kepada kewajaran aja. Iya, lebih kepada kewajaran. Jadi, ya, tetap ada ya, screeningnya. betul. Kalau berlebihan berarti mau dijual nih. Itu sebenarnya yang menjadi prioritasan ya kan. Ya, mending sesuai kebutuhan aja. Iya, betul. Betul sih Pak. Benar. Dari Garuda mungkin ada saran kira-kira terkait dengan pemeriksaan jamaah di pesawat. Itu marki-markinya sudah diperbarui Pak di pesawatnya. Marki-marki. Kan ini kan tanda-tanda. ya. Tapi nanti tetap kita mau lakukan inspeksi sebenarnya. Jadi begitu pesawat landing, kita ada simulasi juga. Situ dan operation kita mau rancang ke sana. Ya. Karena kemarin itu yang dilakukan di kita di KPPU. Itu baru melakukan pemeriksaan administrasi, jadi akan dokumen apa segala macam. Tapi untuk fisik pesawatnya begitu landing baru kita cek, termasuk marking-markingnya, ya kan, di rang Maroko kan, pasti tidak ada bahasa Indonesia tuh. Sementara kita kan requirementnya bilingual Indonesia. Nah itu di toiletnya apa segala macam. Nah ini informasi dari hanggar, infonya proses pemasangan dan sebagainya. Kemarin tadi juga kita dikirimkan safety induction-nya baru tadi berapa pieces sudah diterima di sini. Ya itu sih Pak terkait persiapan. Nanti pas landing baru kita pasangkan. Kan pesawatnya direct dari luar langsung ujung pandang ya. Dari dia sekarang saat ini di hanggar ya, di hanggar. Iya, di hanggar GMF. Jadi di sana disesuaikan lagi. Iya. Kan ada mungkin logo Garuda juga dipasang. Iya, proses pemasangan logo di sana juga Pak. Iya. Kadang juga ditulisnya operated by Garuda. Iya. Di sana sih Pak. Sifatnya white list kan. Itu dari kesiapan armadanya ya. Sip, terima kasih. Luar biasa. Siap Pak. Terima kasih. Kita dalam waktu dekat sudah mengupas banyak hal ya. Dan ini juga mungkin teman-teman aviasi ya, semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan ya. Dan ya mudah-mudahan Haji 2024 ini berjalan lancar. Amin. Ya. Dan semua yang terlibat juga diberikan kesehatan. Amin. Dan terima kasih juga buat Garuda, buat Gapura, semoga nanti kita menghandle Garuda sama-sama ini bernilai ibadah. Dan targetnya Pak, bahwa tahun lalu kan kami mendapatkan predikat embarkasi terbaik, OTP terbaik. Ya, jadi tahun ini ya insya Allah bergiat kita akan mempertahankan predikat itu. OTP terbaik tahun lalu. Iya, betul. Mudah-mudahan tetap dipertahankan. Dan ada kategori lain Pak, tidak hanya OTP mungkin ya. Bisa layanan terbaik apalah ya. Bisa nanti ya. Nah, itu dari mana Pak itunya? Kalau OTP terbaik tentunya dari airline ya. Kalau pelayanan embarkasi terbaik dari Kemenak. Iya, diterima langsung dari kanwilnya ada. Kita disampaikan itu ada sertifikat plakat itu disampaikan, ada juga terpasang di outbound itu. Luar biasa. Iya. Ini mudah-mudahan bisa dipertahankan. Amin. Kalau dapat kategori baru lagi. Iya. Ya. Demikian bincang-bincang haji kita hari ini. Terima kasih atas atensinya. Dan saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.